Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nilam Hidayat, Nabila Putri, dan Renata Adelia akan mempresentasikan Costing and Capacity Analysis. Full costing dan direct costing. Full costing atau biaya produk penuh adalah pengorbanan sumber daya sampai produk dikonsumsi oleh konsumen. Unsurnya adalah biaya bahan langsung, upah langsung, BOP, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Direct costing atau variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja atau yang secara langsung mempengaruhi volume produksi. Karakteristik direct costing. Biaya overhead pabrik tetap atau fixed FOH diperlukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku terjual, fixed FOH tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Penundaan pembebanan suatu biaya bermanfaat jika penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang selama periode yang akan datang. Karakteristik metode full costing. Biaya overhead pabrik, baik yang bersifat variabel maupun tetap, dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau dasar biaya overhead yang sesungguhnya. Kelebihan metode full costing dapat menunjukkan seluruh jumlah biaya overhead dengan sangat detail atau komprehensif karena memiliki dua jenis biaya, yaitu overhead tetap serta variabel, memberikan penundaan biaya ke dalam beban biaya overhead apabila produk tersebut belum laku terjual di pasaran. Jika beban biaya overhead untuk barang yang belum terjual, maka bisa dialihkan dengan cara mengurangi atau menambah harga pokok. Nah, selain kelebihan dari metode full costing, metode variable costing juga memiliki 3 kelebihan utama. Yang pertama itu, metode ini sangatlah cocok untuk bisnis. Yang kedua, metode ini juga biasa dipakai dalam mengendalikan biaya. Yang ketiga atau yang terakhir itu, metode ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pertimbangan bagi order pesanan yang bersifat khusus, bahkan yang terpenting yaitu tidak membutuhkan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh dari penyusunan laporan laba rugi atau income statement menggunakan metode full costing. Nah, untuk income statement-nya isinya itu ada hasil penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, biaya administrasi umum, biaya pemasaran, dan laba bersih usaha. Nah, selanjutnya itu ada biaya-biaya yang dimaksud dalam full costing itu meliputi 5 bagian. Yang pertama itu ada biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan yang terakhir itu ada seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi. Nah, untuk selanjutnya, kan kalau yang tadi itu income statement menggunakan metode full costing. Untuk yang sekarang income statement variable costing. Nah, dari contohnya juga sudah berbeda jauh dengan metode full costing. Kalau metode variable costing ini hasil-hasilnya dikurangi oleh biaya-biaya variabel seperti biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel. Selain itu juga dikurangi dengan biaya tetap seperti biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Nah, jadi, di antara full costing dan direct costing itu memiliki perbedaan. Untuk full costing ini, di dalam metode ini, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku tetap maupun variabel dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Sedangkan di dalam direct cost ini, metodenya biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai elemen harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dampak metode full costing dan variable costing terhadap laba. Yang pertama,
Pada saat produksi dan penjualan yang sama, laba bersih yang dihasilkan sama tanpa dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Dengan menggunakan full costing, seluruh biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke unit produk sebagai bagian dari harga pokok penjualan. Oleh karenanya, dengan metode manapun, jika produksinya sama dengan penjualan atau tidak ada perubahan dalam persediaan, seluruh biaya overhead pabrik tetap yang terjadi pada tahun tersebut akan dimasukkan dalam laporan laba rugi sebagai beban, sehingga laba bersih dengan kedua metode tersebut hasilnya sama. Yang kedua, pada saat produksi melebihi penjualan, laba bersih yang dilaporkan dengan menggunakan full costing biasanya lebih tinggi daripada laba bersih yang dilaporkan dengan menggunakan variable costing. Hal ini terjadi karena dengan menggunakan full costing, sebagian biaya overhead pabrik tetap pada periode tersebut ditangguhkan dalam persediaan. Dengan menggunakan variable costing, seluruh biaya overhead pabrik tetap akan dibebankan langsung sebagai pengurang pendapatan pada periode tersebut. Yang ketiga, pada saat produksi lebih rendah daripada penjualan, laba bersih yang dilaporkan dengan menggunakan metode full costing lebih rendah daripada laba bersih yang dilaporkan dengan menggunakan metode variable costing. Hal ini terjadi karena ada persediaan yang diterima dari tahun sebelumnya dan biaya overhead pabrik tetap yang sebelumnya ditangguhkan dalam persediaan berdasarkan metode full costing dikeluarkan dan ditandingkan dengan pendapatan. Dan yang terakhir, setelah beberapa periode, laba bersih yang dilaporkan dengan menggunakan metode full costing dan variable costing akan cenderung sama. Alasannya adalah bahwa dalam jangka panjang, penjualan tidak mungkin melebihi produksi ataupun produksi melebihi penjualan. Dalam jangka pendek, laba rugi akan cenderung berbeda. Selanjutnya, akibat yang timbul dari penggunaan metode full costing dan direct costing. Yang pertama, dalam metode full costing, perhitungan harga pokok produksi dan penyajian laporan laba rugi didasarkan pendekatan fungsi. Sehingga apa yang disebut sebagai biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi, baik langsung maupun tidak langsung, tetap maupun variabel. Dalam metode variable costing, menggunakan pendekatan tingkah laku, artinya perhitungan harga pokok dan penyajian dalam laporan laba rugi didasarkan atas tingkah laku biaya. Biaya produksi dibebani biaya variabel saja, dan biaya tetap dianggap bukan biaya produksi. Yang kedua, dalam metode full costing, biaya periode diartikan sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, dan biaya ini dikeluarkan dalam rangka mempertahankan kapasitas yang diharapkan akan dicapai perusahaan. Dengan kata lain, biaya periode adalah biaya operasi. Dalam metode variable costing, yang dimaksud dengan biaya periode adalah biaya yang setiap periode harus tetap dikeluarkan atau dibebankan tanpa dipengaruhi perubahan kapasitas kegiatan. Dengan kata lain, biaya periode adalah biaya tetap baik produksi maupun operasi. Yang ketiga, menurut metode full costing, biaya overhead tetap diperhitungkan dalam harga pokok, sedangkan dalam variable costing, biaya overhead tetap diperlakukan sebagai biaya periodik. Oleh karena itu, pada saat produk atau jasa yang bersangkutan terjual, biaya tersebut masih melekat pada persediaan produk atau jasa. Sedangkan dalam variable costing, biaya tersebut langsung diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. Yang keempat, jika biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atau jasa berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan jumlahnya berbeda dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka selisihnya dapat berupa pembebanan overhead pabrik berlebihan. Menurut metode full costing, selisih tersebut dapat diperlakukan sebagai penambah atau pengurang harga pokok yang belum laku dijual. Yang kelima, dalam metode full costing, perhitungan laba rugi menggunakan istilah laba kotor, yaitu kelebihan penjualan atas harga pokok penjualan. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perbedaan laba rugi dalam metode full costing dengan variable costing. Yang pertama, dalam metode full costing, dapat terjadi penundaan sebagian biaya overhead pabrik tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya, bila tidak semua produk pada periode yang sama.
Yang kedua, dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan, sehingga tidak terdapat bagian biaya overhead pada tahun berjalan yang dibebankan kepada tahun berikutnya. Yang ketiga, jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah dibanding metode full costing. Alasannya adalah dalam variable costing hanya biaya produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi. Yang keempat, laporan laba rugi full costing tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga tidak cukup memadai untuk analisis hubungan biaya volume dan laba atau CFP dalam rangka perencanaan dan pengendalian. Dan yang terakhir ada pula manfaat penyajian laporan dengan menggunakan metode full costing dan direct costing. Yang pertama dalam perencanaan laba jangka pendek. Untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek, manajemen memerlukan informasi biaya yang dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan, sehingga hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, metode variable costing yang menghasilkan laporan rugi laba yang menyajikan informasi biaya variabel yang terpisah dari informasi biaya tetap dapat memenuhi kebutuhan manajemen untuk perencanaan laba jangka pendek. Yang kedua, dalam pengendalian biaya. Variable costing menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengendalikan period cost dibandingkan informasi yang dihasilkan oleh full costing. Dalam full costing, biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik dan dibebankan sebagai unsur biaya produksi, sehingga manajemen kehilangan perhatian terhadap period cost tertentu yang dapat dikendalikan. Di dalam variable costing, period cost yang terdiri dari biaya yang berperilaku tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan rugi laba sebagai pengurang terhadap laporan laba kontribusi. Biaya tetap ini dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan. Dan yang ketiga dalam pengembalian keputusan. Variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Dalam pembuatan keputusan jangka pendek yang menyangkut mengenai perubahan volume kegiatan, period cost tidak relevan karena tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Variable costing khususnya bermanfaat untuk penentuan harga jual jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.